Sejarah Nubia sebelum ekspedisi umat Islam pada tahun 1270 Masehi mencakup ribuan tahun yang penuh dengan kerajaan besar, peradaban maju, dan interaksi dengan berbagai budaya dan kekaisaran dari luar. Nubia adalah wilayah yang terletak di sepanjang Sungai Nil, di bagian utara Afrika Timur, dan mencakup sebagian besar wilayah modern Sudan dan bagian dari Mesir Selatan. Berikut adalah sejarah panjang Nubia menurut perspektif Islam sebelum ekspedisi umat Islam ke wilayah tersebut pada tahun 1270 Masehi. Sejak zaman kuno, Nubia telah dikenal sebagai rumah bagi beberapa kerajaan besar yang memainkan peran penting dalam sejarah Afrika Timur dan Mesir. Salah satu kerajaan paling terkenal di Nubia adalah Kerajaan Kush yang terletak di wilayah Kerma dan pusatnya di sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Sudan. Kerajaan ini berkembang pada sekitar 1700 sebelum Masehi dan mencapai puncaknya pada sekitar 800 sebelum Masehi. Kush terkenal karena memiliki hubungan dekat dengan Mesir, bahkan pernah menguasai Mesir pada masa dinasti ke-25 yang sering disebut sebagai Firaun Nubia. Setelah kerajaan Kush runtuh pada sekitar abad ke-6. Sebelum Masehi, kerajaan Meroe muncul sebagai penerus budaya dan kekuasaan Nubia. Kerajaan Meroe dikenal karena peradabannya yang maju dalam bidang perdagangan, arsitektur, dan besi. Meroe bertahan hingga sekitar 350 Masehi. Pada abad ke-4 Masehi, Nubia terbagi menjadi 3 kerajaan besar. Alodia di wilayah barat, Makuria di wilayah tengah, Nubatia di wilayah utara, dekat perbatasan Mesir. Kerajaan-kerajaan ini sering disebut sebagai Kerajaan Nubia Kristen karena pengaruh besar Kristen yang masuk pada sekitar abad ke-4 setelah raja-raja Nubia mengadopsi agama Kristen mengikuti pengaruh dari Mesir dan Ethiopia. Makuria adalah kerajaan Nubia terbesar dan terkuat. Raja Kingdom Makuria, seperti Raja Silko pada abad ke-6, terkenal karena berhasil mengalahkan pasukan Arab yang mencoba menginvasi Nubia pada abad ke-7, bahkan memperluas pengaruhnya hingga Mesir. Alodia dan Nobatia juga tetap mempertahankan status kerajaan Kristen mereka meskipun mereka menghadapi ancaman dari kekaisaran Islam yang berkembang pesat di sekitar mereka. Pada abad ke-7 Masehi, setelah Perang Arab dan penyebaran Islam yang cepat, umat Islam mulai mengarah ke Afrika Utara dan Semenanjung Arab, menaklukkan wilayah Mesir pada tahun 641 Masehi. Namun, ekspansi Islam menuju Nubia tidak berlangsung mudah. Setelah penaklukan Mesir oleh pasukan Amr ibnu al-As pada tahun 640 Masehi, wilayah Nubia yang berada di selatan Mesir menjadi target berikutnya bagi umat Islam. Pasukan Muslim berusaha memperluas kekuasaannya ke selatan menuju kerajaan Nubia. Pada tahun 652 Masehi, pasukan Khalifah Umayyah menyerbu Makuria, namun mereka gagal dalam pertempuran Dongola. Kerajaan Makuria yang dipimpin oleh Raja Khalidurut berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan mencegah pasukan Islam menembus wilayah Nubia. Sebagai hasilnya, Nubia tetap menjadi kerajaan Kristen yang independen, meskipun mereka memiliki hubungan diplomatik dengan dunia Islam. Setelah penyerangan yang gagal, kerajaan Nubia dan kekhalifahan Islam memulai periode perjanjian damai. Pada 658 Masehi, Nubia mencapai kesepakatan damai dengan kekhalifahan Umayyah melalui perjanjian 7 tahun yang menetapkan perbatasan antara Nubia dan wilayah Islam. Nubia setuju untuk membayar upeti dan menghormati kesepakatan, sementara kerajaan Nubia tetap mempertahankan agama Kristen sebagai agama negara. Pada periode abad pertengahan, dari abad ke-7 hingga ke-13, kerajaan-kerajaan Nubia tetap mempertahankan kebudayaan Kristen mereka,
meskipun terus berinteraksi dengan dunia Islam di sekitar mereka. Kerajaan Makuria tetap menjadi kekuatan besar di wilayah tersebut, meskipun menghadapi tantangan dari kerajaan Islam yang berkembang di wilayah Mesir dan Afrika Utara. Nubia memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan utama antara Afrika Sub-Sahara dan Mediterania, dengan kota-kota besar seperti Dongola menjadi pusat perdagangan yang penting. Kerajaan Nubia juga memiliki benteng yang kuat dan kemampuan militer yang membuat mereka dapat bertahan meskipun ada ancaman dari dunia Islam. Pada 1270 Masehi, umat Islam melakukan ekspedisi terakhir ke Nubia, yang dikenal sebagai Ekspedisi Bahri, yang dipimpin oleh Sultan Mamluk dari Mesir. Tujuan utama dari ekspedisi ini adalah untuk menghentikan pengaruh Kristen di Nubia dan memperkenalkan Islam di wilayah tersebut. Pada saat itu, Makuria dan kerajaan lainnya mulai melemah karena serangan dari berbagai arah. Pada tahun yang sama, Nubia akhirnya mulai menerima pengaruh besar dari Islam dan mengalami perubahan sosial dan budaya yang mendalam, meskipun beberapa kerajaan seperti Alodia tetap mempertahankan statusnya sebagai kerajaan Kristen hingga abad ke-15. Sejarah panjang Nubia sebelum ekspedisi umat Islam pada 1270 Masehi menunjukkan bagaimana wilayah ini menjadi saksi dari pertemuan dua dunia besar. Dunia Kristen yang mendominasi di Nubia dan dunia Islam yang berkembang pesat di Afrika Utara. Meskipun Nubia tetap mempertahankan identitas Kristen dan memiliki kerajaan besar seperti Makuria, interaksi dengan dunia Islam memberikan dampak besar dalam perkembangan politik, budaya, dan agama di wilayah ini. Ekspedisi ke Nubia pada tahun 1270 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah militer Islam yang terjadi pada masa dinasti Mamluk di Mesir. Ekspedisi ini berfokus pada wilayah Nubia yang terletak di kawasan selatan Mesir dan meliputi bagian dari Sudan modern. Nubia pada saat itu terdiri dari berbagai kerajaan, terutama kerajaan Makuria, yang merupakan kerajaan Kristen terbesar di wilayah tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang ekspedisi ini dari perspektif sejarah Islam. Pada abad ke-13, kerajaan Makuria yang beragama Kristen Ortodoks memiliki hubungan yang kompleks dengan kekhalifahan Fatimiyah, dan kemudian dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir, serta negara-negara Islam lainnya. Meski terjadi hubungan damai antara Islam dan Kristen Nubia, beberapa ketegangan tetap ada, terutama terkait dengan ekspansi wilayah dan kekuasaan politik. Pada masa pemerintahan Sultan Mamluk, Sultan Baibars, yang merupakan pemimpin terkenal dalam sejarah Mamluk, kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Nubia mulai merasa perlu untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah selatan Mesir. Terjadi ketegangan antara kerajaan Makuria dan Mesir yang memuncak pada 1270 Masehi dengan ekspedisi militer Islam menuju Nubia. Pada tahun 1270 Masehi, Sultan Baibars, yang terkenal karena keberhasilannya dalam memimpin pasukan Mamluk dalam melawan tentara Salib dan Mongol, memutuskan untuk melakukan ekspedisi besar ke kerajaan Makuria di Nubia. Ada beberapa faktor yang mendorong ekspedisi ini. Selama masa pemerintahan Sultan Baibars, hubungan antara Mesir dan kerajaan Makuria mulai memburuk. Salah satu penyebabnya adalah kerjasama Nubia dengan musuh-musuh Islam seperti kerajaan Abyssinia, Ethiopia, yang berbasis di selatan. Sultan Baibars ingin memperluas pengaruh Islam ke wilayah selatan, termasuk Nubia, dan memastikan bahwa wilayah tersebut tidak jatuh ke tangan musuh Islam. Wilayah Nubia juga penting secara ekonomi, dengan jalur perdagangan yang menghubungkan Mesir dan Afrika Sub-Sahara. Ekspedisi ini dipimpin oleh Jenderal Mamluk. Sultan Baibars mengirimkan pasukan yang terdiri dari pasukan berkuda, pasukan infanteri, serta kapal untuk mengarungi Sungai Nil menuju wilayah Nubia.
Setelah perjalanan panjang melalui wilayah gurun dan sungai Nil, pasukan Mamluk akhirnya mencapai wilayah Nubia dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan kerajaan Makuria yang dipimpin oleh Raja David. Makuria yang saat itu masih memegang kuatnya ajaran Kristen Ortodoks, menanggapi ancaman pasukan Islam dengan perlawanan yang gigih. Setelah beberapa pertempuran besar, pasukan Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Nubia. Raja David dari Makuria yang terdesak oleh serangan ini akhirnya memilih untuk berdamai dan mengakui otoritas Mamluk. Pada akhirnya, tercapailah perjanjian damai antara Mesir Islam dan kerajaan Makuria yang memastikan hubungan diplomatik yang lebih damai, meskipun dengan pengaruh Islam yang lebih besar di wilayah tersebut. Ekspedisi ini memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah Nubia dan Islam. Ekspedisi ini menandakan pergeseran kekuasaan di wilayah Nubia dengan pengaruh besar dari Mamluk yang mulai merambah ke wilayah tersebut. Setelah ekspedisi, kerajaan Makuria dan Mesir mengadakan perjanjian damai yang memastikan wilayah Nubia tetap berada di bawah pengaruh Kristen. Namun, dengan pengakuan terhadap otoritas Islam di beberapa bagian dari wilayah tersebut. Meskipun Nubia tetap memegang teguh ajaran Kristen dalam banyak aspek kehidupan sosial dan politik, ekspedisi ini memperkenalkan pengaruh Islam yang lebih besar yang akhirnya merembes ke beberapa aspek budaya dan perdagangan di wilayah tersebut. Kemenangan dalam ekspedisi ini semakin memperkuat posisi Sultan Baibars sebagai pemimpin kuat di dunia Islam dan membangun reputasi Mamluk dalam memelihara stabilitas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Ekspedisi Nubia oleh pasukan Islam Mamluk pada tahun 1270 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam upaya ekspansi dan pengaruh Islam di wilayah selatan Mesir, yang melibatkan pertemuan antara peradaban Kristen Nubia dan kerajaan Islam Mamluk. Walaupun ekspedisi ini menghasilkan kekalahan bagi kerajaan Makuria dan perjanjian damai yang memperkuat pengaruh Islam, Nubia tetap mempertahankan identitas Kristen mereka, hingga akhirnya Kristen menjadi lebih minoritas pada abad-abad berikutnya. Ekspedisi ini menggambarkan bagaimana dunia Islam pada masa itu tidak hanya terfokus pada peperangan melawan Salib dan Mongol, tetapi juga terlibat dalam memperluas pengaruhnya melalui politik, diplomasi, dan pertempuran di wilayah yang lebih jauh di selatan, termasuk Nubia. Pasukan Mamluk adalah pasukan elit yang terdiri dari budak soldier, terutama dari Kaukasus dan Turki, yang telah dilatih sejak muda untuk menjadi tentara yang tangguh dan terampil. Mereka memiliki sistem pelatihan yang ketat dan strategi perang yang sangat efektif, yang berfokus pada kavaleri dan penggunaan pemanah berkuda yang ahli. Pasukan ini juga dikenal karena keberanian dan disiplin militer mereka, menjadikannya salah satu pasukan terkuat di dunia Islam pada masa itu. Pasukan Mamluk memiliki kavaleri berkuda yang sangat terampil, yang dilengkapi dengan busur panjang dan senjata tajam. Pasukan ini dikenal karena kemampuannya dalam perang jarak jauh dengan busur serta serangan kilat yang memanfaatkan kecepatan kuda mereka. Kavaleri ini memiliki kemampuan untuk menyerang musuh dari jarak jauh dan kemudian mundur sebelum musuh dapat membalas. Pasukan Mamluk dikenal memiliki strategi militer yang matang dan sering mengandalkan taktik pengepungan serta serangan mendalam ke wilayah musuh. Pada saat ekspedisi Nubia, mereka kemungkinan besar menggunakan pasukan cadangan untuk menahan pasukan utama saat menyerang Dongola dan benteng-benteng kerajaan Nubia lainnya. Keterampilan dalam medan perang. Pasukan Mamluk memiliki pengalaman bertempur dalam berbagai medan perang, dari padang pasir hingga kawasan berbukit. Ekspedisi ke Nubia akan menguji kemampuan mereka
untuk beradaptasi dengan medan perang yang keras seperti Sungai Nil dan daerah berbukit yang ada di sekitar kerajaan Makuria. Ekspedisi Nubia yang dipimpin oleh Sultan Baibars pada tahun 2002. 170 bukanlah sebuah penaklukan besar-besaran, melainkan lebih kepada ekspedisi militer dengan tujuan untuk menegakkan dominasi Islam atas kerajaan-kerajaan Kristen yang ada di Nubia. Pasukan Mamluk bertindak untuk memaksa kerajaan Makuria untuk membayar upeti dan mengakui dominasi Mesir. Meskipun pasukan Mamluk berhadapan dengan pertahanan keras dari pasukan Nubia yang dipimpin oleh Raja David dari Makuria, pasukan Mamluk mampu melakukan serangkaian serangan terkoordinasi dengan baik. Salah satu peristiwa yang menonjol, setelah pertempuran, pasukan Mamluk dan kerajaan Makuria akhirnya mencapai perjanjian damai. Salah satu hasil dari ekspedisi ini adalah perjanjian yang memungkinkan kerajaan Makuria untuk tetap berdiri sebagai kerajaan Kristen yang independen, tetapi dengan pengakuan atas kekuasaan Islam dan kewajiban untuk membayar upeti kepada Mesir. Perjanjian ini mengakhiri konfrontasi langsung antara pasukan Mamluk dan kerajaan Nubia, meskipun hubungan antara keduanya tetap tegang untuk beberapa waktu. Ekspedisi ini, meskipun tidak mengarah pada penaklukan total Nubia, memiliki beberapa dampak penting. Ekspedisi ini menunjukkan bahwa Mesir di bawah Mamluk berusaha memperkuat kontrolnya terhadap Afrika Utara dan menegaskan kehadiran Islam di kawasan tersebut. Hal ini penting dalam konteks geopolitik dan memperkuat hubungan antara Mesir dan wilayah Islam lainnya di Timur Tengah. Keberhasilan Mamluk dalam ekspedisi ini membantu memperluas pengaruh Islam di wilayah Afrika Timur. Meski tidak mengubah status politik kerajaan Makuria secara dramatis, ekspedisi ini tetap berperan dalam penyebaran kultur dan agama Islam di kawasan tersebut. Ekspedisi ini juga memperlihatkan kemampuan militer pasukan Mamluk yang sangat terlatih dalam perang darat dan pengepungan. Keberhasilan mereka dalam medan perang semakin memperkuat reputasi Mamluk sebagai kekuatan militer yang tak terkalahkan di dunia Islam pada masa itu. Ekspedisi Nubia oleh pasukan Mamluk pada 1270 Masehi adalah salah satu contoh dari upaya Mamluk untuk memperluas pengaruh Islam di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Walaupun ekspedisi ini tidak mengarah pada penaklukan penuh, pasukan Mamluk menunjukkan kekuatan militer yang luar biasa dengan kavaleri yang terampil, strategi pengepungan, dan kemampuan untuk memaksakan kehendak mereka melalui perundingan damai. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya lebih besar untuk mengontrol wilayah-wilayah sekitar Mesir dan memperkuat dominasi Islam di kawasan tersebut. Pasca ekspedisi ini, umat Islam di kawasan Mesir dan sekitarnya mengalami stabilitas politik yang lebih baik. Dengan perjanjian damai yang tercapai dengan kerajaan-kerajaan Kristen di Nubia, umat Islam di Mesir dapat melanjutkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur tanpa menghadapi ancaman besar dari kerajaan Kristen di selatan. Setelah ekspedisi ini, wilayah Nubia perlahan mulai mengalami pengaruh Islam yang lebih besar. Meskipun kerajaan-kerajaan Kristen masih bertahan, kontak dengan umat Islam menjadi lebih intensif, terutama dalam hal perdagangan dan diplomasi. Dengan mengalahkan ancaman dari kerajaan Kristen Nubia dan memastikan bahwa wilayah selatan Mesir berada di bawah pengaruh Islam, Sultan Baibars dan kekhalifahan Mamluk mampu memfokuskan perhatian mereka pada ancaman lain, seperti ancaman dari bangsa Mongol yang masih mengancam wilayah timur. Pasca ekspedisi Nubia, umat Islam di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah semakin memperkuat pengaruh mereka di kawasan ini. Perdagangan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Afrika Sub-Sahara juga semakin berkembang yang berkontribusi pada penyebaran Islam lebih jauh ke selatan, terutama ke wilayah Sahel dan Sahara. Setelah ekspedisi ini,
wilayah Sudan yang merupakan bagian dari Nubia mulai mengalami lebih banyak interaksi dengan umat Islam. Meskipun kerajaan Kristen di Nubia tetap ada untuk sementara waktu, wilayah ini kemudian mulai menerima pengaruh budaya dan agama Islam yang berkelanjutan dalam beberapa abad berikutnya. Pasca ekspedisi 1270 Masehi ke Nubia oleh pasukan Mamluk, umat Islam di wilayah Mesir dan Afrika Utara mengalami stabilitas politik yang lebih besar, sementara pengaruh Islam semakin meluas di wilayah Nubia dan sekitarnya. Meskipun kerajaan Kristen Nubia tetap bertahan dalam bentuk yang lebih terbatas, perjanjian damai yang dicapai dengan Sultan Baybars membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah Afrika Timur dan Selatan yang lebih luas pada masa berikutnya. Perang ini juga memperkuat posisi kekhalifahan Mamluk di wilayah Mesir, yang selanjutnya akan memainkan peran penting dalam pertahanan dunia Islam melawan ancaman eksternal, seperti serangan Mongol dan Crusader, selama abad ke-13 dan ke-14.